Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Dion Priyananda dari kelas PJKR 17A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit diabetes. Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri berupa tingginya kadar gula atau glukosa darah. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Glukosa yang menumpuk di dalam darah akibat tidak diserap sel tubuh dengan baik dapat menimbulkan berbagai gangguan organ tubuh. Jika diabetes tidak dikontrol dengan baik, dapat timbul berbagai komplikasi yang membahayakan nyawa penderita. Jadi kadar gula dalam darah dikendalikan oleh hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas, yaitu organ yang terletak di belakang lambung pada penderita diabetes. Pankreas tidak mampu memproduksi insulin sesuai kebutuhan tubuh. Tanpa insulin, sel-sel tubuh tidak dapat menyerap dan mengolah glukosa menjadi energi. Jenis-jenis diabetes. Secara umum, diabetes dibedakan menjadi dua jenis, yaitu diabetes tipe 1 dan tipe 2. Diabetes tipe 1 terjadi karena sistem kekebalan tubuh penderita menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Hal ini mengakibatkan peningkatan kadar glukosa darah sehingga terjadi kerusakan pada organ-organ tubuh. Diabetes tipe 1 dikenal juga dengan diabetes autoimun. Pemicu timbulnya keadaan autoimun ini masih belum diketahui dengan pasti. Dugaan paling kuat adalah disebabkan oleh faktor genetik dari penderita yang dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan. Diabetes tipe 2 merupakan diabetes yang lebih sering terjadi. Diabetes jenis ini disebabkan oleh sel-sel tubuh yang menjadi kurang sensitif terhadap insulin, sehingga insulin yang dihasilkan tidak dapat dipergunakan dengan baik. Resistensi sel tubuh terhadap insulin sekitar 90-95%. Penderita diabetes di dunia ini menderita diabetes tipe ini. Selain kedua jenis di atas diabetes tersebut, terdapat jenis diabetes khusus pada ibu hamil yang dinamakan diabetes gestasional. Diabetes pada kehamilan disebabkan oleh perubahan hormon, dan gula darah akan kembali normal setelah ibu hamil menjalani persalinan. Gejala-gejala diabetes tipe 1 dapat berkembang dengan cepat dalam beberapa minggu, bahkan beberapa hari saja, sedangkan pada diabetes tipe 2 banyak penderitanya yang tidak menyadari bahwa mereka telah menderita diabetes selama bertahun-tahun, like years, karena gejalanya cenderung tidak spesifik. Beberapa ciri diabetes tipe 1 dan tipe 2 meliputi 1. Sering merasa haus, sering buang air kecil, terutama di malam hari saat sebelum tidur. Sering merasa kelaparan, turunnya berat badan tanpa sebab yang jelas, berkurangnya massa otot, terdapat keton dalam urin. Keton adalah produk sisa dari pemecahan otot dan lemak akibat tubuh tidak dapat menggunakan gula sebagai sumber energi. Lemas, pandangan kabur, luka yang sulit sembuh, sering mengalami infeksi, misalnya pada gusi, kulit, vagina, atau saluran kemih. Beberapa gejala lain juga bisa menjadi ciri-ciri bahwa seseorang mengalami diabetes, antara lain mulut kering, rasa terbakar, kaku dan nyeri pada kaki, gatal-gatal, disfungsi ereksi atau impotensi, mudah tersinggung, mengalami
hipoglikemia reaktif, yaitu hipoglikemia yang terjadi beberapa jam setelah makan akibat produksi insulin yang berlebihan. Munculnya bercak-bercak hitam di sekitar leher, ketiak, dan selangkangan atau akanthonsis nigricans sebagai tanda terjadinya resistensi insulin. Beberapa orang dapat mengalami kondisi prediabetes, yaitu kondisi ketika glukosa dalam darah di atas normal, namun tidak cukup untuk didiagnosis sebagai diabetes. Seseorang yang menderita prediabetes dapat menderita diabetes tipe 2 jika tidak ditangani dengan baik. Faktor resiko diabetes. Seseorang akan lebih mudah mengalami diabetes tipe 1 jika memiliki faktor-faktor resiko seperti memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 1, menderita infeksi virus. Orang berkulit putih juga lebih mudah mengalami diabetes tipe 1 dibandingkan ras-ras lain. Pergian ke daerah yang jauh dari khatulistiwa. Diabetes tipe 1 banyak terjadi pada usia 4-7 tahun dan 10-14 tahun. Walaupun diabetes tipe 1 dapat muncul pada usia berapapun, sedangkan pada kasus diabetes tipe 2, seseorang akan lebih mudah mengalami kondisi ini jika memiliki faktor-faktor risiko seperti kelebihan berat badan, menderita tekanan darah tinggi, resiko usia. Resiko terjadinya diabetes tipe 2 akan meningkat seiringnya bertambah usia. Memiliki kadar kolesterol dan trigliserida abnormal. Seorang yang memiliki kadar kolesterol baik atau HDL itu seperti dalam artian high density lipoprotein yang rendah dan kadar trigliserida yang tinggi lebih berisiko mengalami diabetes tipe 2. Diagnosis diabetes. Gejala diabetes biasanya berkembang secara bertahap, kecuali diabetes tipe 1 yang gejalanya dapat muncul secara tiba-tiba. Dikarenakan diabetes seringkali tidak terdiagnosis pada awal kemunculannya, maka orang-orang yang berisiko terkena penyakit ini dianjurkan menjalani pemeriksaan rutin. Di antaranya adalah orang berusia di atas 45 tahun, wanita yang pernah mengalami diabetes gestasional saat hamil, orang yang memiliki indeks massa tubuh atau BMI di atas 25, orang yang sudah diagnosis menderita prediabetes. Olahraga untuk penderita diabetes dan manfaatnya bagi tubuh. Menerapkan olahraga secara rutin sangat penting, apalagi untuk penderita diabetes. Manfaat penting olahraga untuk penderita diabetes adalah membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan menjaga gula darah mereka tetap terkendali. Namun, apa saja olahraga yang direkomendasikan untuk penderita diabetes? Simak ulasannya berikut ini ya, kawan. Manfaat olahraga untuk penderita diabetes. Olahraga dapat menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh bagi siapapun, termasuk penderita diabetes. Aktivitas ini membantu penderita diabetes untuk menurunkan berat badan atau menjaga berat tubuhnya. Sebab orang yang memiliki diabetes tipe 2 beresiko mengalami obesitas. Selain itu, saat berolahraga, tubuh membutuhkan energi ekstra. Ini menyebabkan otot pada tubuh menyerap glukosa sehingga menurunkan kadar gula darah. Jenis-jenis olahraga untuk penderita diabetes. Satu adalah jalan cepat. Aktivitas ini mudah dan sering dilakukan oleh semua orang. Olahraga ini merupakan salah satu aktivitas yang paling tepat untuk penderita diabetes. Pasien juga bisa menyesuaikan kecepatannya sebagai bentuk latihan aerobik untuk meningkatkan
denyut jantung sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Kedua adalah Tai Chi. Tai Chi adalah serangkaian gerakan tubuh yang lambat dan halus untuk menenangkan tubuh dan pikiran. Ini sangat bermanfaat bagi penderita diabetes karena meningkatkan kebugaran dan kesehatan mental, mengendalikan kadar gula darah, serta mengurangi kerusakan saraf akibat komplikasi diabetes. 3. Yoga. Olahraga ini menggabungkan gerakan tubuh yang membangun kelenturan, kekuatan, dan keseimbangan. Ini membantu pasien diabetes untuk mengurangi stres, memperbaiki fungsi saraf, melawan resistensi insulin, dan memperbaiki kadar gula darah karena meningkatkan massa otot dan stres berkurang. Kelebihan lainnya, pasien bisa melakukan latihan ini sering mungkin sesuai keinginan. 4. Bersepeda. Bersepeda merupakan bentuk latihan aerobik yang menguatkan jantung dan meningkatkan fungsi paru-paru. Selain itu, olahraga ini juga meningkatkan aliran darah ke kaki dan membakar kalori untuk menjaga berat badan. Untuk menghindari terjatuh dan cedera atau cuaca yang tidak mendukung, sebaiknya olahraga ini menggunakan sepeda statis. 5. Latihan angkat beban. Latihan ini direkomendasikan karena manfaat utamanya untuk meningkatkan massa otot. Saat massa otot bertambah, maka akan lebih mudah mengendalikan gula darah. Namun, untuk olahraga jenis ini pasien harus benar-benar memperoleh izin dari dokter, sebab olahraga ini cukup berisiko dengan cedera. Yang terakhir adalah olahraga berenang. Olahraga ini sangat ideal untuk penderita diabetes karena tidak memberikan tekanan pada sendi. Berenang juga dapat menurunkan tingkat stres, membakar kalori, dan menurunkan kadar kolesterol. Ini lebih mudah dilakukan dibanding jalan cepat karena pasien harus mengurangi aliran darah ke pembuluh darah kecil secara berlebihan yang bisa membuat pasien kehilangan sensasi di kaki. Bila hal tersebut terjadi, namun perhatikan keselamatan diri dari supaya tidak terbenci atau terberes karena luka tersebut akan lambat sembuh dan rentan terhadap infeksi. Yang perlu diperhatikan pasien diabetes saat berolahraga. Sebelum memulai olahraga, pasien harus melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada dokter. Ini akan memudahkan pasien untuk memilih olahraga sesuai dengan kondisinya. Selain itu, dokter juga akan membantu pasien dalam membuat perencanaan waktu olahraga, baik itu lamanya latihan, jenis latihan olahraga yang dilakukan, maupun sesi istirahat setiap latihan. Diabetes sendiri, jika olahraga untuk diabetes ini biasanya ada renang. Kalau renang biasanya kan harus ke kolam renang. Jika kolam renang jauh dari rumah di masa-masa pandemi ini, untuk penyakit diabetes lebih simpelnya itu angkat-angkat beban di rumah, seperti mengangkat barbel ini, seperti ini. Untuk caranya sendiri seperti ini. Ini diangkat, simpel saja seperti ini, beberapa kali saja. Jika mempunyai barbel 2, kiri kanan juga tidak apa-apa. Yang kedua seperti ini, tangan sampai lurus, usahakan barbel tetap di atas. Dan yang ketiga ke belakang, lakukan secara terus-menerus setiap hari. Ya, seperti itulah mengangkat barbel di rumah, olahraga yang simpel untuk penyakit diabetes. Nama saya Kevin Dion Priyananda dari kelas PJKR 17A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.